Ada satu hutang yang jauh lebih mahal daripada bunga bank. Namanya kehilangan sahabat. Bayangkan suatu sore telepon kita berdering. Anak kita harus segera masuk ke rumah sakit, tabungan kosong, pinjaman bank ditolak, saudara sudah tidak bisa membantu, dan di saat seperti itu hanya ada satu orang yang terlintas di pikiran kita, sahabat kita sendiri. Daripada kepegadaian, motorku aku gadaikan saja ke kamu. Aku pinjam 5 juta, sebulan lagi pasti aku tebus. Kedengarannya sederhana, tidak ada bunga, tidak ada denda, tidak ada surat ribet, hanya modal percaya. Tapi justru disitulah awal bencana. Karena ketika uang masuk ke dalam sebuah persahabatan, rasa sungkan berubah menjadi curiga, kepercayaan berubah menjadi hitung-hitungan, dan hubungan yang sudah terjalin bertahun-tahun bisa runtuh hanya dalam hitungan minggu. Hari ini kita akan mengikuti kisah Arif dan Dimas, dua sahabat sejak SMA yang mengira mereka saling mengenal, sampai akhirnya satu motor membuat mereka menjadi orang asing. Hujan rintik-rintik turun sejak sore. Arif memarkir motornya di depan rumah Dimas. Sudah hampir 15 menit ia duduk di atas motor, menatap layar ponselnya yang dipenuhi notifikasi tagihan rumah sakit. Berkali-kali dia menarik nafas panjang, tetapi tangannya tetap gemetar. Harga dirinya sebagai kepala keluarga terasa runtuh. Selama hidupnya, dia hampir tidak pernah meminjam uang kepada siapapun. Namun hari itu, keadaan memaksa menelan rasa malu. Akhirnya Arif memberanikan diri mengetuk pintu. Dimas yang baru pulang kerja langsung menyambutnya dengan senyum lebar. "Loh Rif, tumben datang malam-malam. Ayo masuk dulu, kopi-kopi masih hangat, ayo." Arif mencoba tersenyum, tetapi bibirnya terasa berat. Dia hanya menggeleng pelan. "Dim, aku datang bukan buat main. Aku lagi benar-benar butuh bantuan ini, Dim." Mendengar nada suara Arif yang berbeda dari biasanya, senyum Dimas perlahan menghilang. Dia mengajak sahabatnya duduk di teras. Beberapa detik suasana hening. Hanya suara hujan yang memecah keheningan. Dengan mata yang mulai berkaca-kaca, Arif mengeluarkan STNK dan kunci motornya dari dalam tas, lalu meletakkannya di atas meja. "Dim, anakku harus menjalani tindakan di rumah sakit minggu ini. Tabunganku habis, pinjaman bank ditolak. Saudara juga lagi pada kesulitan. Aku benar-benar gak punya pilihan lagi, Dimas. Kalau kamu berkenan, pinjamin aku 5 juta, motor ini kamu pegang saja. Anggap sebagai jaminan. Ya, sebulan lagi begitu usahaku cair, aku pasti tebus sebulan lagi, Dimas." Dimas menatap STNK itu cukup lama. Bukan karena ragu dengan motornya, tetapi karena ia tahu Arif sedang berada di titik terendah dalam hidupnya. Mereka bukan sekedar teman. Mereka sudah bersahabat sejak di bangku SMA. Pernah sama-sama menganggur, bahkan saat Dimas menikah, Ariflah yang menjadi saksi pernikahannya. "Rif, kalau soal nolong, aku pasti bantu semampuku lah. Tenang-tenang. Tapi aku cuma minta satu hal, Rif. Jangan pernah biarkan uang merusak persahabatan kita." Arif akhirnya tersentuh, terharu dan sedih. Dia menepuk bahu Dimas dengan sangat erat. "Dim, demi Allah, aku lebih takut kehilangan sahabat daripada kehilangan motor ini, Dim. Aku janji,
Sebulan lah, paling lambat sebulan. Dimas mengangguk pelan. Ia masuk ke dalam rumah mengambil uang tabungannya yang sebenarnya sudah disiapkan untuk merenovasi pintu rumah. Tanpa menghitung lagi, uang itu dia serahkan kepada Arif. "Rip, ini ambillah Rip. Aku percaya sama kamu, tenang saja. Kita nggak usah pakai surat-suratan segala lah. Cukup ucapanmu sebagai jaminan." Arif menerima uang itu dengan tangan gemetar. Berkali-kali dia mengucapkan terima kasih. Sebelum pulang, dia sempat menoleh ke arah motor yang kini ditinggalkan di garasi rumah Dimas. Saat itu dia tidak tahu bahwa motor yang ditinggalkan bukan hanya menjadi jaminan hutang. Motor itu akan menjadi awal dari retaknya persahabatan yang sudah mereka bangun selama lebih dari 20 tahun. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Kalender terus berjalan. Sementara motor itu masih terparkir rapih di sudut garasi rumah Dimas. Bahkan sesekali dia menyalakan agar mesinnya tidak rusak. Setiap kali melihat motor itu, Dimas selalu teringat ucapan sahabatnya. "Sebulan saja, Dim, paling lambat sebulan." Namun hari yang dinanti itu tak kunjung datang. Tepat 1 bulan berlalu, Dimas mengirim pesan. "Assalamualaikum Rip, gimana kabarnya? Semoga anakmu sudah sehat ya. Gak usah sungkan ya. Aku cuma mau tanya ini kapan kira-kira motornya mau diambil." Beberapa jam kemudian balasan masuk. "Waalaikumsalam Dim. Waduh, maaf banget Dim. Usahaku ini kok lagi sepi ya. Tolong kasih waktu 2 minggu lagi saja." Dimas tersenyum kecil. Baginya 2 minggu bukan masalah. Dia masih percaya. Namun 2 minggu berubah menjadi 1 bulan. Kali ini justru Arif yang mulai berubah. Setiap kali melihat nama Dimas muncul di layar ponselnya, dadanya terasa sesak. Dia membiarkan telepon itu berdering hingga mati sendiri. Nanti saja aku jelaskan kalau udah punya uang, gumamnya. Padahal semakin lama dia diam, semakin besar kesalahpahaman yang tumbuh. Di rumah Dimas, istri Dimas mulai merasa tidak nyaman. "Mas, sampai kapan motor itu di sini? Orang-orang udah mulai tanya tuh, orang rumah juga. Mereka kira kita beli motor baru loh." Dimas hanya menghela nafas. "Sabar ya dek, Arif mungkin pasti lagi kesulitan ini." Tetapi kesabaran manusia ada batasnya. Suatu sore, didengar tetangganya pada berbisik-bisik saat melihat motor itu. Katanya itu motor orang yang gak bisa bayar hutang." Yang lain menimpali. "Oh ya, aku malah dengar-dengar Dimas yang nahan motornya. Kasihan gak sih?" Fitnah mulai berputar dari mulut ke mulut. Tidak ada yang tahu cerita sebenarnya, tetapi semua merasa paling tahu. Sementara itu Arif sedang berjuang mati-matian. Penghasilannya terus menurun. Biaya pengobatan anaknya belum kunjung selesai. Di satu sisi dia ingin segera menebus motor. Di sisi lain, uang yang terkumpul selalu habis untuk kebutuhan keluarga. Suatu malam istri Arif berkata lirih, "Mas, kenapa sih gak jujur saja sama Mas Dimas? Jangan menghilang seperti inilah." Arif hanya bisa diam dan menunduk. "Dek, aku malu. Aku yang janji sebulan, sekarang sudah hampir 3 bulan ini. Aduh, aku gak sanggup dengar kekecewaannya." Sejak malam itu Arif memilih diam. Ia mengganti kebiasaannya melewati jalan depan rumah Dimas. Bahkan ketika bertemu di masjid pun,
Dia sengaja mengambil jalan memutar agar tidak berpapasan. Tanpa mereka sadari, yang mulai menghancurkan persahabatan itu bukanlah uang 5 juta rupiah, melainkan komunikasi yang hilang. Saat satu orang memilih diam karena malu, dan yang lain memilih diam karena kecewa, jarak di antara mereka menjadi semakin lebar. Dan tidak ada satupun yang menyadari badai yang sesungguhnya baru saja akan datang. Pagi itu Dimas sedang menyapu halaman ketika sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan rumahnya. Dua orang pria turun sambil membawa map berwarna hitam. "Selamat pagi, Pak. Apa benar di sini ada motor Honda Beat berwarna merah dengan nomor polisi seperti ini, Pak?" Mata Dimas nanar dan mengangguk pelan. "Iya benar. Itu memang motor teman saya. Kenapa ya, Pak?" Salah satu petugas membuka map lalu menunjukkan beberapa lembar dokumen. "Pak, mohon maaf, motor ini masih menjadi objek jaminan pembiayaan, Pak. Sudah menunggak hampir 5 bulan ini. Hari ini kami mendapat perintah untuk melakukan penarikan." Dimas membeku. Dadanya langsung berdegup kencang. Sebentar Pak. Bagaimana mungkin ya, Pak? Motor ini digadaikan ke saya. Teman saya bilang ini miliknya, Pak." Petugas menggeleng. "Iya, Pak, betul. Secara penggunaan memang miliknya. Tetapi secara pembiayaan cicilannya belum lunas, Pak. Bahkan sudah menunggak beberapa bulan. Dan selama kredit belum selesai, kendaraan ini masih menjadi objek perjanjian pembiayaan, Pak." Dimas sontak mengambil ponselnya. Tangannya gemetar saat menghubungi Arif. HP Arif berdering tetapi tidak dijawab. Dan akhirnya WA pun diketik. "Rif, sekarang juga datang ke rumah. Ada ini yang harus kamu jelasin ini." Tak sampai 30 menit, Arif datang dengan wajah pucat. Begitu melihat mobil petugas di depan rumah Dimas, lututnya terasa lemas. Beberapa tetangga mulai keluar rumah. Ada yang berdiri di pagar, ada yang pura-pura menyapu, ada pula yang diam-diam merekam dengan ponsel. Dimas menatap Arif dengan mata yang penuh kecewa. "Rip, jawab aku satu hal. Kenapa kamu gak pernah bilang kalau motor ini masih kredit?" Arif menundukkan kepala. Matanya tak sanggup memandang Dimas. Aku takut kalau jujur, Dim. Kamu gak jadi nolong aku kalau aku ngomong sebenarnya waktu itu. Jadi selama ini kamu sengaja menyembunyikan semuanya ini, Rip? Arif mengangguk pelan. Aku panik, Dim. Waktu itu yang kupikirkan cuma anakku. Aku yakin bisa melunasi dalam sebulan, tapi usahaku malah bangkrut, Dim. Aku malu. Semakin hari malah semakin malu buat jujur aku. Suasana mendadak hening. Dimas mengepalkan tangannya bukan karena marah kehilangan motor atau kehilangan uang. Yang paling menyakitkan baginya adalah kenyataan bahwa sahabat yang selama ini dia percaya ternyata memilih menyembunyikan kebenaran. Dengan suara pelan namun penuh kekecewaan, Dimas berkata, "Rip, kalau dari awal kamu jujur, mungkin aku tetap bantu. Mungkin kita bisa cari solusi sama-sama. Tapi hari ini aku justru kehilangan sesuatu yang jauh lebih mahal daripada 5 juta rupiah." Arif semakin tertunduk, sedih, tidak kepalang, dan tidak berani apa-apa. Di hadapan mereka, petugas membawa motor itu naik ke mobil derek. Mesin yang dulu menjadi simbol kepercayaan kini pergi diiringi tatapan puluhan pasang mata. Saat mobil itu menjauh,
Dimas tak lagi mengejarnya. Ia hanya menatap Arif dan berkata lirih, "Ternyata yang benar-benar digadaikan hari itu bukan motormu, Rip, tapi kepercayaan yang selama ini kuberikan padamu, Rip." Kalimat itu membuat Arif terduduk lemas. Ia sadar motor mungkin masih bisa dibeli lagi suatu hari nanti. Namun kepercayaan seorang sahabat belum tentu bisa kembali. 2 minggu berlalu setelah motor itu ditarik. Tidak ada lagi telepon, tidak ada lagi pesan WhatsApp. 2 sahabat yang dulu hampir setiap malam ngopi bersama, kini bahkan saling menghindari ketika berpapasan di jalan. Suatu sore tanpa diduga, Arif memberanikan diri datang ke rumah Dimas. Kali ini dia tidak membawa motor, tidak membawa STNK, tidak juga membawa uang 5 juta rupiah. Yang dia bawa hanyalah sebuah amplop coklat lusuh dan keberanian untuk meminta maaf. Dimas membuka pintu, keduanya saling menatap cukup lama. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan hangat, hanya keheningan yang terasa begitu berat. "Dim, aku tahu uang 5 juta itu belum bisa aku kembalikan hari ini, Dim. Tapi aku gak sanggup lagi hidup dengan rasa bersalah. Aku datang bukan buat minta belas kasihanmu. Aku cuma ingin minta maaf karena aku sudah membohongi orang yang paling percaya sama aku." Arif menyerahkan amplop itu. Di dalamnya hanya ada uang hasil tabungan sebesar 500.000 rupiah. "Ini belum seberapa, Dim, tapi aku janji akan mencicil sampai lunas. Aku gak minta persahabatan kita kembali seperti dulu. Aku cuma gak mau meninggalkan luka tanpa pernah meminta maaf." Dimas memandangi amplop itu lalu perlahan mengembalikannya lagi ke tangan Arif. "Rif, yang membuatku kecewa bukan karena uangnya belum kembali. 5 juta bisa dicari lagi, motor juga bisa dibeli lagi. Tapi kepercayaan, Rif, butuh waktu yang sangat lama untuk dibangun, dan hanya butuh satu kebohongan untuk menghancurkannya." Arif kembali tertunduk, tidak berani lagi menatap Dimas. "Aku pikir, Dim, menyembunyikan kenyataan akan menyelesaikan masalah. Ternyata justru membuat masalahku jauh lebih besar." Dimas menghela napas panjang, wajahnya mulai melunak. "Rip, kalau suatu hari nanti kamu benar-benar terdesak, jangan pernah takut berkata jujur. Orang mungkin tidak selalu bisa meminjamkan uang, tetapi orang yang peduli akan selalu berusaha mencarikan solusi. Kejujuran mungkin membuatmu malu sesaat, tetapi kebohongan bisa membuatmu kehilangan orang-orang yang paling berharga." Mereka akhirnya berjabat tangan. Hubungan itu belum sepenuhnya pulih, luka itu belum sepenuhnya sembuh. Namun sore itu keduanya belajar satu hal yang sangat mahal. Ketika uang masuk ke dalam persahabatan, jangan pernah biarkan kejujuran keluar dari persahabatan itu. Karena yang paling sulit dikembalikan setelah sebuah hutang lunas bukanlah uang, melainkan rasa percaya. Namun kisah tentang hutang kepada teman ternyata belum selesai, karena ada satu cerita yang jauh lebih tragis, masih tentang hutang dengan teman. Seseorang meminjam uang kepada sahabatnya dengan jaminan BPKB mobil. Semua terlihat aman, tidak ada yang menyangka. Beberapa bulan kemudian, sahabat yang paling dipercaya justru tidak tahu bagaimana. Dan ketika si peminjam mencoba menagih, malah yang meminjam lebih emosional. Nah, apakah benar mitos peminjam itu kalah dibanding yang meminjam ketika datang jatuh tempo atau
datang untuk menagih, kita akan simak di episode selanjutnya.